Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak, anak-anak semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas daripada akidah akhlak kelas 4. Yang pertama adalah kalimat thayyibah. Ya, ini sudah mulai pertama ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 1. Kalimat thayyibah, la haula wala quwata illa billah, disebut kalimat apa? A, ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. B, tarji'. Tarji' itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. C, tahmid. Tahmid itu alhamdulillah. Hauqalah. D, hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Berarti jawabannya apa? Yang D. Nomor 2, perhatikan tabel di bawah ini. Pernyataan yang tepat dari tabel di atas adalah 1. Al-mu'min. Al-mu'min itu yang Allah Maha Aman. Berarti 1 itu sama dengan D. Mana yang 1 sama D? Berarti B ada ini 1 sama dengan D. Yang D juga sama 1 sama D. Al-hadi. Maha memberi petunjuk. Berarti C, 2C. Ya, ini 2C benar, yang ini 2C benar juga, antara B sama D ya. Yang 3, Al-Hakam, yang Maha menetapkan hukum. Berarti 3 itu adalah A, 3A, yang B benar. Ini 3B, berarti yang D itu 3B salah, harusnya 3 itu A. Dari sini kita sudah mengkerucut bahwa yang benar B. Yang terakhir, al-adlu, maha adil, B. Berarti 4B. Nah, ini benar 4B. Ini 4A salah. Berarti otomatis jawaban yang benar adalah B. Nomor 3, beriman kepada kitab-kitab Allah, hukumnya adalah makruh, sunnah, wajib, mubah. Otomatis karena termasuk rukun iman, maka hukumnya adalah wajib. Kalau tidak beriman kepada rukun kitab-kitab Allah, maka imannya rusak, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi jawabannya C. Yang 4, sikap orang yang lebih muda kepada yang lebih tua ya. Kalau yang lebih muda kepada yang lebih tua itu menyayangi. Maaf, terbalik. Kalau yang lebih muda kepada yang tua itu menghormati. Tapi kalau yang tua kepada yang muda itu menyayangi. Jadi sikap yang lebih muda kepada yang lebih tua adalah menghormati. Mana? Yang B. Nah, kemudian sikap tunduk terhadap perintah dan taat pada peraturan dinamakan patuh, rela berkorban, takut, jujur. Tunduk terhadap perintah ya. Kalau takut karena terpaksa ya. Rela berkorban karena keinginan dari sendirinya. Tapi karena tunduk terhadap perintah namanya patuh. Karena jujur kan mengatakan apa adanya. Berarti jawabannya A, patuh. Nomor 5, Masyitoh dan keluarganya gugur dalam keadaan syahid, sengsara, mengenaskan, tragis. Syahid itu mulia karena tetap dalam keadaan iman dan Islam. Sengsara
karena nggak membawa iman, mengenaskan karena nggak membawa iman dan mendapat azab, tragis juga mengenaskan juga. Jadi yang benar adalah syahid, karena nama syitoh tetap mempertahankan agamanya. Syahid yang A. Nomor 7, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kisah Sa'labah, yaitu dalam surat yang benar adalah surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Ini ayatnya sama semuanya, tapi yang benar adalah surat At-Taubah. Nomor 8, hukum mengucapkan assalamualaikum kepada sesama muslim adalah mubah, makruh, wajib, sunnah. Kalau mengucapkan itu hukumnya sunnah, tapi kalau menjawab hukumnya wajib. Jadi jawabannya apa? Iya, yang D, yaitu sunnah. Nomor 9, kewajiban bagi orang yang diberi salam adalah, nah ini kewajiban orang yang diberi salam adalah otomatis tadi. Kalau mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam adalah wajib. Jadi kewajibannya adalah menjawab salam. Jadi jawabannya apa? Yang C, menjawab. Nomor 10, saat melaksanakan sholat, assalamualaikum diucapkan ketika assalamualaikum diucapkan ketika apa? Pertengahan sholat, mengawali sholat. Pertengahan sholat itu bisa at-tahiyat, mengawali sholat bisa takbiratul ihram, mengakhiri sholat salam, sujud itu tasbih. Berarti yang benar apa? Mengakhiri sholat, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jawabannya yang C. Nomor 11, Asmaul Husna, assalam artinya yaitu bijaksana, bukan. Memberi rezeki juga bukan. Ar-Razzaq, ya. Al-Hakam, ya. Yang benar adalah assalam, yang memberi keselamatan. Nomor 12, salah satu sikap yang dapat kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna adalah salah satu sifat yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna, assalam, adalah berkata dengan lembut, menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak sombong, bersikap bijaksana. Jadi yang untuk meneladani assalam yaitu mengucapkan salam, menyapa, berarti menjaga ukhuwah Islamiyah, berarti yang B. Karena dengan salam kita semakin kokoh saling menyapa, saling kuat ukhuwahnya, persaudaraannya, berarti yang B. Nomor 13, kita harus menjaga keselamatan diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Pernyataan tersebut tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat, langsung saja ayat 180. Al-A'raf ayat 180, berarti yang B. 14, sering berkata dan berperilaku kasar terhadap orang lain bertentangan dengan Asmaul Husna apa? Al-Latif, karena Al-Latif itu maha lembut. Berarti kalau kita kasar berarti bertentangan dengan sifat Allah Al-Latif yang maha
lembut. Berarti yang D. Nomor 15. Nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, kita sudah tahu semua ya, manusia yang pertama yang diciptakan yaitu Nabi Adam, bapak kita semuanya, Nabi Adam alaihis salam. Nomor 16. Kaum Nasrani merupakan pengikut Nabi Isa alaihis salam. Ini kaum Nasrani yang diberikan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang D. Nomor 17. Nabi yang disebut sebagai Khotamun Nabiyyin adalah penutup para nabi yang terakhir. Yaitu siapa nabi terakhir? Kita sudah tahu semuanya, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang D. 18. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berada di kota, kalau Masjidil Haram di Mekah, kalau Nabawi di Madinah. Kemudian nomor 19. Salah satu sifat wajib yang dimiliki Nabi dan Rasul adalah amanah. Amanah artinya apa? Cerdas, dapat dipercaya, bijaksana, adil. Cerdas itu fatonah, dapat dipercaya itu amanah, bijaksana itu tidak ada ya di dalam sifat wajib bagi Rasul, karena cuma ada 4, yaitu apa? Sidik, amanah, tablek, fatonah. Adil juga tidak ada dalam sifat wajib bagi Rasul. Berarti yang benar adalah amanah, yaitu dapat dipercaya, yaitu yang B. Nomor 20. Sifat mustahil dari sifat wajib sidik adalah, ya, sidik itu artinya benar atau jujur. Maka lawan katanya adalah kizib atau dusta atau bohong. Berarti jawabannya B, karena kitman artinya menyembunyikan, ya, cerdas itu fatonah, benar itu sidik. Benar itu artinya, ya, lawan katanya sifat mustahilnya yaitu kizib, artinya dusta atau bohong. Berarti yang B. 21. Menerapkan sifat amanah dalam kehidupan kita hukumnya adalah wajib, otomatis. Karena kalau orang tidak amanah itu menjadi khianat, dosa besar. Supaya kita selamat berarti wajib diterapkan amanah. Berarti jawabannya A. 22. Gelar bagi Rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa, ya, dinamakan. Ini jumlahnya ada 5. Kalau Bapak ngajarkan disebut nimim, ya. Nah, disebut apa? Yaitu ulul azmi. Ulul azmi. Siapa aja 5? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah ini adalah contoh yang bagus. As-sabiqunal awal, orang-orang yang pertama masuk Islam. Al-Amin, gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar bagi Rasul yang punya ketabahan luar biasa namanya ulul azmi. Nomor 23. Berikut ini termasuk salah satu Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Tadi sudah Bapak sampaikan, ya. Itu siapa? Nabi Nuh, nimim disifat, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada mana nih? Iya, yang ada Nabi Musa. Berarti yang B.
Nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan upaya untuk menghindari sifat munafik adalah ya. Coba kita lihat untuk menghindari sifat munafik. Nomor 1, senantiasa menjaga lisan. Betul. 2, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Yang B, senantiasa menjaga lisan. Yang 3, tidak mencampuri urusan orang lain. 3, 2, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya, 3, tidak mencampuri urusan orang lain. Yang ada 3 ini yang kurang tepat ya, karena yang merupakan menghindari sifat munafik, yaitu menjaga lisan. Karena kalau berkata bohong itu kan salah satu ciri-ciri orang munafik. Menjaga lisan berarti 1, benar. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya selalu takut kepada Allah. Takut kalau bohong, takut kalau khianat, takut kalau curang. Berarti jawabannya yang A, 1 dan 2. Nomor 25. Kewajiban kita terhadap janji yang kita ucapkan adalah adalah apa? Menjaga, mengingat, meyakinkan. Yang tepat adalah menepati. Jadi kalau sudah janji ditepati, bukan hanya dijaga saja, ditepati, dibalas, dilaksanakan. Berarti jawabannya yang D. Sekarang kita ke Romawi 2, anak-anak ya. Romawi 2. Istilah titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 26. Orang yang mengucapkan kalimat hauqalah akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan pahala, benar. Akan mendapatkan simpanan pahala di surga, benar juga. Boleh. Mendapatkan simpanan harta di surga, benar. Pahala saja juga benar. Nomor 27, Al-Huda merupakan nama lain dari kitab ya. Nama Al-Huda adalah nama lain dari kitab Al-Qur'an. Al-Huda. Nomor 28. Masyitoh adalah pelayan dari keluarga raja ya. Raja Fir'aun pada masa apa itu? Yaitu adalah nama Nabi Musa, itu Raja Fir'aun. Nomor 29. Salah satu tata cara memberi salam adalah orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang sedang duduk atau sedang berhenti. Jadi misalnya sedang berjalan, maka yang terlebih dahulu memberikan salam kepada yang dilewatinya, atau yang sedang duduk, atau yang sedang berhenti. Jadi sedang berhenti juga boleh, bersedang duduk juga boleh. Nomor 30, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada rasul-rasul Allah. Berarti ini ya. 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Berarti Nabi dan Rasul yaitu iman yang ke-4. Betul ya. 31, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, betul ya. Kalau di Madinah itu adalah wafatnya, meninggalnya, kuburnya. Tapi lahirnya di kota Mekah. Nomor 32. Sifat mustahil daripada fatonah ialah, fatonah artinya cerdas, berarti kebalikannya apa? Bodoh. Bodoh apa? Bahasanya sifat mustahil yaitu baladah ya, yaitu baladah.
Fatonah lawan katanya baladah, yaitu bodoh. Nomor 33, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Nomor 34, Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi berjumlah, nah tadi sudah Bapak sampaikan, berapa itu? Nimim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ada 5 ya, betul. Nomor 35, salah satu ciri-ciri sifat munafik adalah apabila berkata ia, ya, ciri-ciri munafik ada 3 ya. Apabila berkata ia dusta, apabila dipercaya ya, apabila dipercaya ia curang, berkhianat, apabila berjanji dia ingkar. Jadi apabila berkata ia dusta ya. Itulah ciri-ciri orang munafik yang harus kita hindari. Apabila berkata ia bohong, dusta ya. Selanjutnya Romawi 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Sebutkan 4 kitab suci Allah yang beserta nama Rasul yang menerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Ya betul, Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada, ya betul, Nabi Daud alaihis salam. Yang ketiga kitab Injil, yaitu diturunkan kepada siapa? Iya betul, Nabi Isa alaihis salam. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Iya, kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nomor 36. Nomor 37, tulislah 2 cara menghormati ustadz atau ustadzah di madrasah. Nah ini banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Bisa dengan memberi salam, bisa dengan berkata yang santun, bisa dengan menjaga kehormatannya, bisa dengan mengerjakan nasihat atau tugas dari ustadz atau ustadzah, banyak sekali ya. Kemudian yang ke-38, apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Kalau nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Allah dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini namanya nabi. Menyampaikan syariat, meneruskan nabi sebelumnya. Kalau rasul ada seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini adalah rasul atau bedanya. Kalau nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, kalau rasul adalah wajib menyampaikan kepada umatnya. Sekarang nomor 39. Tulislah 2 hal yang kamu ketahui tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah yang pertama tentang Nabi Sulaiman. Berapa? Yang pertama yaitu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra daripada Nabi Daud alaihis salam. Yang kedua, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang kaya raya. Yang ketiga, ya, Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara dengan bangsa jin dan bangsa binatang. Ya, betul. Contoh ya. Kemudian nomor 40. Sebutkan 3 tanda-tanda munafik. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan di atas ya, ada 3 tanda-tanda munafik ya. Yang pertama, apabila berkata ia dusta. Apabila berjanji ia ingkar. Apabila dipercaya ia curang.
atau berkhianat. Nah, itu adalah ciri-ciri tiga ciri-ciri orang munafik yang harus kita hindari supaya selamat dunia dan akhirat. Demikian pembahasan soal dari Bapak untuk akidah akhlak kelas 4 ini. Semoga bermanfaat, nambah ilmu kita, semoga selamat dunia dan akhirat, amin Allah. Demikian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.